Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan membahas materi mengenai keamanan informasi. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Perkenalkan, saya pribadi Arsyad Paripe dengan NIM 2106 1104 0131. Yang kedua ada Aslan dengan NIM 2106 1104 0139. Yang ketiga ada Calvin Ade Putra Peloan dengan NIM 2106 1104 0103. Apa sih keamanan informasi? Keamanan informasi upaya untuk menjamin kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas suatu informasi, baik informasi yang bersifat fisik maupun virtual. Tujuan keamanan informasi terbagi atas 3 bagian. Yang pertama kerahasiaan, kedua ketersediaan, dan yang ketiga integritas. Manajemen keamanan informasi. Strategi manajemen keamanan informasi. Yang pertama, mengidentifikasi ancaman. Kedua, mengidentifikasi risiko. Kemudian menentukan kebijakan keamanan informasi. Mengimplementasikan pengendalian. Kemudian ada tolak ukur, menentukan kebijakan keamanan informasi, mengimplementasikan pengendalian. Ancaman. Ancaman ada ancaman internal dan eksternal. Kemudian ada kecelakaan dan disengaja. Ancaman internal dan eksternal di mana karyawan perusahaan, ada pekerja temporer, ada konsultan, kontraktor, dan mitra bisnis. Ada perusahaan lain, pesaing usaha, individu bertujuan khusus. Kemudian kecelakaan dan disengaja, ada bencana alam, pemadaman listrik, kesalahan user, dan lain-lain. Dan hacking. Ancaman malware. Ada virus, worm, trojan, adware, dan spyware. Nah, berikut adalah risiko sebagaimana yang ada di slide. Bisa kita perhatikan. Oke, next. Persoalan e-commerce. Ada kartu kredit atau sekali pakai. Kemudian praktik keamanan yang diwajibkan oleh devisa. Manajemen risiko. Identifikasi aset-aset bisnis yang harus dilindungi dari risiko. Kemudian menyadari risikonya. Kemudian menentukan tingkatan dampak pada perusahaan jika risiko benar-benar terjadi. Dan menganalisis kelemahan perusahaan tersebut. Baik, tingkat dampak dan kelemahan menentukan pengendalian. Tingkat dampak dan kelemahan ditentukan menjadi 3. Yang pertama dampak parah, dampak signifikan, dan dampak minor. Dan kelemahan juga dibagi menjadi 3, yaitu kelemahan tingkat tinggi, kelemahan tingkat menengah, dan kelemahan tingkat rendah. Manajemen risiko. Adapun langkah-langkahnya yaitu yang pertama mengidentifikasi aset-aset bisnis yang harus dilindungi dari risiko. Kemudian yang kedua adalah menyadari risikonya sendiri. Yang ketiga menentukan tingkatan dampak pada perusahaan jika risiko benar-benar terjadi. Dan yang terakhir adalah menganalisis kelemahan perusahaan tersebut. Itu penetapan yang dibagi menjadi 2, tim proyek dan komite pengawas proyek keamanan.
Fase kedua, penyusunan kebijakan. Yang pertama itu pihak yang berminat dan terpengaruh. Fase ketiga adalah konsultasi dan persetujuan. Kemudian fase keempat adalah kesan dan pendidikan. Fase kelima adalah penyebarluasan kebijakan. Pengendalian atau kontrol sendiri adalah mekanisme yang diterapkan baik untuk melindungi perusahaan dari risiko atau untuk meminimalkan dampak risiko tersebut terjadi. Pengendalian sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu pengendalian teknis, pengendalian formal, dan pengendalian informal. Yang pertama adalah pengendalian teknis. Pengendalian teknis sendiri terbagi menjadi 6. Yang pertama itu pengendalian akses, yang kedua sistem deteksi gangguan, yang ketiga firewall, yang keempat pengendalian kriptografis, yang kelima pengendalian fisik. Satu, pengendalian akses. Yang pertama pengguna, kemudian kita mengidentifikasi, yang dimana setelah kita identifikasi, kita autentifikasi, kemudian otorisasi, dan kemudian file-file tersebut disimpan dalam base data ataupun perpustakaan perangkat lunak. Sistem deteksi gangguan. Di sini menampilkan sistem deteksi gangguan, yaitu virus protection software. Yang ketiga firewall. Firewall penyaring paket, kemudian eh, kepada router, yang dimana router ini kepada internet, yang kemudian kembali kepada router, kemudian jaring internal, kemudian komputer, kemudian firewall tingkat sirkuit, dan firewall tingkat aplikasi. Yang keempat, pengendalian kriptografis. Adapun contoh pengendalian yang pertama adalah matematika, yang kedua atau secure electronic transaction. Yang keempat, pengendalian fisik, yaitu menempatkan pusat komputernya di tempat terpencil yang jauh dari kota dan jauh dari wilayah yang sensitif, alam seperti gempa, bumi. B. Pengendalian formal. Penentuan cara berperilaku, dokumentasi prosedur, dan praktik yang diharapkan, pengawasan serta pencegahan perilaku yang berbeda dari paduan yang berlaku. C. Pengendalian informal. Mencakup program-program pelatihan dan edukasi serta program pembangunan manajemen. Contoh standar keamanan informasi terbagi dalam 4 bentuk, yakni BS 799 milik Inggris, yang kedua BSI IT Baseline Protection Manual, yang ketiga COVID, yang keempat GASSP. Peraturan pemerintah. Peraturan pemerintah dibagi dalam 2 bagian, yaitu yang pertama Standar Keamanan Komputer Amerika Serikat, yang kedua UU Anti Terorisme, Kejahatan dan Keamanan Inggris. Standar industri. CIS atau The Center for Internet Security adalah organisasi nirlaba yang didedikasikan untuk membantu cara pengguna komputer lebih aman. CS terbagi dalam 2 bentuk, yaitu CS Benchmark, yang kedua CS Scoring Tools. Sertifikasi profesional. Yang pertama, Asosiasi Audit Sistem dan Pengendalian. Yang kedua, Konsorsium Sertifikasi Keamanan Sistem Informasi Internasional. Yang ketiga, Institut SANS. Manajemen keberlangsungan bisnis. Subrencana terbagi dalam 3 bagian, yaitu yang pertama rencana darurat, yang kedua rencana cadangan, dan yang ketiga rencana catatan penting. Meletakkan manajemen keberlangsungan bisnis pada tempatnya.
Manajemen keberlangsungan bisnis merupakan salah satu bidang penggunaan komputer di mana kita bisa melihat perkembangan besar. Pada tahun 1980-an, hanya beberapa perusahaan yang memiliki rencana seperti itu, dan perusahaan jarang mengujinya. Sejak itu banyak upaya yang telah dilakukan untuk mengembangkan perencanaan kontingensi. Baiklah, berakhir pembahasan kami dari kelompok 5. Pamit undur diri karena kalau maju saingannya teman sendiri. Sekian dan terima kasih.